Ragu soal kasus kematian Yodi Prabowo, kriminolog UI, bisa saja pelaku tutupi perbuatannya. Belum lama ini, pihak kepolisian mempublikasikan hasil penyelidikan terkait kasus kematian editor Metro TV, Yodi Prabowo. Pihak kepolisian menduga dengan kuat bahwa kematian Yodi Prabowo disebabkan karena aksi bunuh diri. Meskipun demikian, sebagian orang masih tidak percaya dengan dugaan tersebut, termasuk ayah dan ibu kandung almarhum. Sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat Anda hubung Depok.com sebelumnya dalam artikel, tak percaya Yodi Prabowo tewas bunuh diri, kriminolog. Bisa saja pembunuh merancang kematiannya. Keraguan pun disampaikan oleh kriminolog dari Universitas Indonesia, UI, Hamidah Abdurrahman. Hamidah menduga bahwa Yodi Prabowo tidak mengalami depresi hingga nekat bunuh diri, seperti apa yang dipaparkan oleh pihak kepolisian pada Sabtu, tanggal 25 Juli tahun 2020 lalu. Menurut Hamidah, bisa saja pelaku pembunuhan Yodi Prabowo telah merencanakan aksinya agar publik mengira editor Metro TV tersebut bunuh diri. Dirinya pun berharap agar pihak kepolisian tidak terburu-buru dalam menyimpulkan kasus kematian Yodi Prabowo. Saya harap polisi tidak gegabah menyimpulkan almarhum Yodi bunuh diri hanya dengan melihat sidik jari almarhum. Karena bisa saja terjadi hal tersebut disengaja oleh pelaku untuk menutupi perbuatannya, ujar Hamidah seperti dilansir Pikiran Rakyat Anda hubung Depok.com dari RRI. Menurutnya, pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan dapat mengetahui perbedaan antara kasus bunuh diri dan pembunuhan. Polisi pasti tahu dan bisa membedakan mana bunuh diri, mana pembunuhan, ucapnya. Diketahui, belum lama ini Polda Metro Jaya menyampaikan dugaannya bahwa Yodi Prabowo mengalami depresi hingga nekat bunuh diri di Tol Jor Ruas Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menanggapi dugaan pihak kepolisian tersebut, ayah kandung korban, Suwandi, mengklaim bahwa anaknya tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami depresi. Pasalnya, sebelum Yodi Prabowo ditemukan tak bernyawa, almarhum hanya melakukan aktivitas seperti biasanya dan bersikap normal. Hal tersebut pun diperkuat oleh Yodi Prabowo yang tetap pergi bekerja di Metro TV sebagai video editor. Tadi dikatakan bahwa anak saya itu depresi. Okelah, dari hasil lapor dari hasil rumah sakit Polri seperti yang diketahui itu. Tapi di hari-harinya itu dia tidak menampakkan depresi, tutur Suwandi di kediamannya Jalan Aule Rempla, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Tangsel. Selain sang ayah, ibunda Yodi Prabowo, Turina turut merasakan keraguan yang sama seperti yang dirasakan oleh Suwandi. Turina merasa janggal dengan keterangan pihak kepolisian yang menduga anaknya melakukan bunuh diri. Kalau bunuh diri itu enggak mungkin, tuh banyak tusukan di dada. Bahkan tusukan itu sampai menembus paru-paru dan jantung. Enggak mungkin dia cabut terus pindah lagi ke leher atau gimana dan sebaliknya, tegas Turina. Turina menambahkan, pisau yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan barang lama, berbeda dengan keterangan resmi yang mengatakan bahwa senjata tajam tersebut masih baru. Misalnya pun yang ada di bawah jasad anak saya itu bukan pisau baru, sedangkan pihak kepolisian bilang itu baru beli dari situ, perusahaan retail perabot rumah tangga dan perkakas. Cuma pas dicek pisaunya kan udah lama gitu, pungkasnya.